Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma bismillahi ala nurin nur. Alhamdulillahilladzi khalaqan nur wa anzalat tawrata ala jabali tur fi kitabim mastur. Alhamdulillahi wa bil ghina'i madhkur wa bil izzi wal jalali mashhur wa ala sarra'i wa dharra'i mashkur. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala dhulumati wan nur. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdolih. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa yudhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Ikfini bihalalika an haramika wa aghnini fadlika amman siwaka. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala ta'ala wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqaynahum ghadaqan. Wa qala ta'ala ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqal mufarridun. Qalu mal mufarridun ya Rasulullah alladzina qala dzakarallaha dzikran katsiran minaz zakirina wa dzakirat. Faqala aidan afdalu dzikri fa'lam annahu qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qala Syekh Ibnu Malik fi kitabil Alfiyah farfa bi dhammi waqsiban fatha wajur asra ka dzikrullahi abdahu yasur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun wa sa'adatul kurama, segenap saudaraku semua, ikhwan, jamaah, murid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Wasyatariyah dari berbagai majelis, baik dari Majelis Al-Husaini Magelang, hadir Magelang, hadir dari Majelis Al-Husaini Purworejo, ada Purworejo, alhamdulillah yang dipimpin oleh Pak Dr. Eko dan yang lainnya. Dan dari Solo Sukaharjo ada dari Solo, alhamdulillah. Dari yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, wabil khusus dari tuan rumah sendiri yaitu Majelis Tekpel Sleman dan sekitarnya yang saya hormati, yang saya cintai, dan saya muliakan dan saya rindukan. Semoga kita berkumpulnya di majelis mulia ini, Majelis Al-Husaini Tekpel, dalam keadaan sehat walafiat. Sehat zahir batin kita, sehat jasmani kita, sehat hati kita, sehat pikiran kita, sehat juga kantong kita ya.
Kalau kantong kita lagi kanker bahaya, kayak kok nggak kesini ya. Alhamdulillah itu yang paling utama. Dan semoga kita berkumpulnya di sini semuanya dalam keadaan barokah. Barokah hidup kita, berkah ilmu kita, barokah rumah tangga kita, barokah yaitu kasab kita, usaha kita, dan yang paling utama semoga kita berkumpulnya di majlis mulia ini dalam doa restu dan ridhonya guru kita Romo Yai Nur Mursiduna Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah wa Syatariyah. Dan semoga kita semua dengan wasilah silaturahmi di sini kita merajuk ukhuwah Islamiyah dalam bingkai thariqah, kita semua semakin tambah-tambah istiqomah beramaliyah dalam thariqah. Hadratul Mukarramun saudaraku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Semoga kita tetap sehat, segar, biar makin mantap ngopi dulu ya. Kita santai saja. Alhamdulillah, mungkin di sini ada yang sudah lama, maupun ada yang baru, maupun ada yang tengah-tengah, lama enggak, baru enggak gitu ya. Kita semua alhamdulillah berkumpul di sini adalah sama-sama kita semua dalam barisan guru kita, yaitu di bawah bendera Al-Qusa ini, sama-sama kita lagi belajar, yaitu belajar ngaji diri, ngaji rasa dalam bingkai ilmu thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah wa Syatariyah. Mungkin kita walaupun sudah lama di thariqah tapi belum mengenal apa itu thariqah ya. Kayak begini kadang, dengan Islam, ya Islam. Apa itu Islam? I don't know, saya nggak tahu. Pokoknya saya sholat, puasa, zakat. Yang penting saya Islam. Nah, kita sudah lama ikut Yai, sudah berthariqah, maka kita juga harus tahu apa itu thariqah. Nah, insya Allah kita akan bahas dari dasar, dari awal, biar yang udah tahu jadi semakin tahu, yang belum tahu jadi tahu. Ya. Gus, apa itu thariqah? Thariqah itu berasal dari bahasa Arab. Pertama, thariqah itu berasal dari kata thariq. Thariq itu artinya jalan. Ya. Masya Allah ya, luar biasa. Di samping kita, saudara kita yang udah niat ngaji, disiapin buat poin sama kertas. Yang lain silakan yang membawa catatan, tulis aja ya. Kita bareng-bareng di sini ngaji. Kita sampai sore di sini, siap ya, sampai maghrib. Kita belajar biar mantap amalia kita. Karena salah satu yang buat kita itu istiqomah, semangat beramalia itu karena tahu ilmunya. Kayak gitu. Membuat kita malas, nggak semangat, kadang-kadang nggak ngerti apa thariqah. Jadi nggak ngerti gitu, ikut-ikutan dong. Jangan jadi jamaah ikut-ikutan ya. Harus dari hati. Kenapa sih saya berthariqah? Apa tujuannya berthariqah? Itu harus tahu kita. Ya. Nah, kita insya Allah akan bahas dari paling dasar dulu, dari mulai pengertian. Nah, pertama, apa itu thariqah? Pengertian yang pertama, thariqah berasal dari kata thariq. Ya. Thariq itu artinya jalan. Itu di samping kita itu thariq, jalan. Jalan di sini maksudnya adalah metode ibadah menuju Allah dengan cepat dan sistematis. Jadi jalan tercepat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi thariqah itu dari kata thariq. Jadi kalau digabungkan, thariq artinya jalan-jalan gitu. Makanya Pak di Tuban dulu saya ingat tahu Kiai ya. Jadi ada sebagian orang yang sentimen ke beliau bilang begini, katanya guru thariqah, kok jalan-jalan terus? Kiai bilang, kan kita thariq kan jalan-jalan, ya udah jalan-jalan. Nah, kita kan kesini kan thariq dari Purworejo, dari Magelang, dari Solo, dan dari yang lain kesini lagi thariq, lagi jalan. Nah, jadi pengertian yang pertama, thariqah itu dari kata thariq yang artinya jalan. Jalan di sini jalan tol, jalan cepat. Karena syariat juga artinya jalan. Syariat itu jalan. Bedanya kalau thariqah itu jalan tercepat gitu. Jalan tol, kalau syariat itu jalan besar, jadi lama.
cepatan jalan tol. Jadi kalau kita nggak bertoriko lama menuju Allahnya. Nah kalau toriko cepat gitu, ekspres. Jadi kayak jalan kereta cepat Jakarta Bandung tuh yang sejam juga nyampe. Nah jadi bertoriko itu pertama biar cepat menuju Allah lewat toriko. Makanya ekstrim jalannya. Medan, hormat, itu jalan tercepat gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, maksud jalan di sini adalah menjalankan dua-duanya antara syariat dengan hakikat. Nah, kita dalam bertoriko itu artinya menjalankan dua-duanya antara syariat dengan hakikat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah makalah, asyari'atun kasafina wa tariqatun kalbahri wa haqiqatun dul gola. Jadi ilmu syariat itu seperti perahu, sedangkan tariqah itu ibaratnya lautan, dan hakikat itu adalah intan mutiara berlian di bawah samudra. Jadi kita mau menuju Allah itu harus menyelami samudra tariqah dulu, baru kita bisa masuk menembus ma'rifat billah. Sebelum kita masuk ke sana harus punya kapal dulu, syariat itu. Ada sebagian orang bilang, mungkin ada sebagian yang kenapa dia nggak mau bertoriko? Lah saya mah belum mantap syariatnya. Gitu. Pernah nggak ada kayak gitu? Jangan suka kerepotan, masih muda, kuasai syariatnya. Nah itu bisikan yang kayak gitu ya. Jangan didengar. Jangan susah toriko, rapihin dulu syariatnya. Kita kalau misalkan syariat terus fokus syariat, nggak ada ujung-ujungnya, keburu mati kita ya. Itu kita pikir dulu saat waktu pesantren itu, kalau kita mau menguasai syariat dulu, kita sampai mati nggak akan beres-beres. Gitu ya. Makanya kita langsung aja terjun ke toriko lama, gitu ya. Belum kita al-muhadzab, kita berawuduh, tufa, dulu kita punya puluhan jilid ya. Kita Safina itu pengen tamat satu kita baca tuh setahun 2 tahun. Belum ratusan kita, belum Imam Syafi'i karanya al-um itu. Jadi keburu tua, keburu mati kita mendingan langsung aja, insya nanti ngikutin. Jadi toriko itu menjalankan dua-duanya. Makanya kenapa toriko dalam sebuah makalah sufi disebutnya dengan lautan, karena lautan itu yang menyatukan antara perahu dengan intan mutiara. Nah, artinya toriko itu menjalankan dua-duanya antara syariat dengan hakikat. Kayak gitu. Jadi misalkan ya, Kang Aris misalkan sholat, Allahu Akbar. Nah, tadi kutan saya tinggal 10.000 lagi. Oh, tadi hebat. Nah, itu belum namanya belum bertoriko. Itu baru bersyariat. Kayak gitu ya. Nah, jadi contoh yang sederhananya ketika saudaraku semua mengucapkan takbir kan, Allah, itu syariatnya. Dalam hati konsentrasi lafaz Allah di latifah, baik di qawdu, di sir, di akhfa, di khafi kan, sir, nafas, ulu jasad. Nah itu kelafaz Allah nyala semuanya, baru kita udah balance, baru kita udah bertoriko. Jadi ketika sholat, pikiran, sikap, perkataan, hati semuanya fokus ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ingat utang, bukan ingat kreditan, bukan ingat debt collector dan yang lainnya. Jadi hatinya fokus ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi tes sama Yai nanti keluar malaikatnya, atau nanti itu disebut dengar zikirnya atau takbirnya. Ya, ini gue susah amat emang gak mudah. Ya. Kalau mudah kita gak usah belajar. Karena kita berat, makanya kita belajar. Insya Allah kalau sungguh-sungguh, insya Allah bisa. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pengertian toriko berasal dari kata tork. Tork itu artinya mengetuk. Torkul bab, torkus sama, mengetuk pintu. Nah jadi toriko juga artinya torkul qalbi, mengetuk pintu hati. Nah jadi kita bertoriko itu ketuk hati kita. Ketuk yaitu pintu hati kita. Karena setiap ilmu itu mempunyai sasarannya masing-masing.
Makanya disebutkan dalam sebuah syariat arkanuddin salah satu rukun agama itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Islam itu sasarannya adalah jasad, ilmunya disebut dengan ilmu syariat. Nah, jadi raga kita ini namanya adalah ibadah syariat. Jadi ilmu syariat, ilmu fikih itu membahas seputar jasad, seputar raga. Makanya semua rukun Islam semuanya logis, semuanya dapat diterima. Nah, masuk yang kedua yaitu rukun iman. Syukur. Yang kedua rukun iman. Nah, kalau rukun iman itu sasarannya adalah hati kita. Disebutnya ilmunya ilmu tarekat. Nah, itu jadi disebut tarekat itu iman. Kalau Islam disebut syariat. Kitabnya atau bukunya yang membahas tentang ilmu syariat ya sebutnya ilmu fikih. Dari mulai Safina, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Raudhah, Tufah, Muhadzab itu membahas tentang dasar semua. Bagaimana rukun sholat, tabu wudhu, sunnah wudhu itu semua dibahas dalam ruang lingkup ilmu syariat. Nah, yang kedua, ke level yang lebih tinggi lagi disebutnya rukun iman. Jurusannya adalah hati, qalbu. Disebutnya ilmu tarekat. Kayak itu. Jadi tarekat itu nggak aneh-aneh. Ilmu tentang untuk menata hati kita biar rapi hati kita ya. Makanya semua rukun iman semua isinya gaib ya, semua isinya gaib. Makanya kalau kita bertoriko itu jangan pakai logika, tidak akan nyambung, mainnya hati sesuai dengan bagiannya. Nah, makanya semua ajaran toriko nggak masuk akal karena emang bagiannya gaib dan kita harus percaya dengan yang gaib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-muttaqin. Siapakah orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka orang-orang yang percaya dengan yang gaib, mengimani sesuatu yang enggak kasat mata. Maka jangan kaget ya kita ikut toriko bagian gaib-gaibnya. Karena emang bagiannya gaib. Karena toriko itu adalah bagiannya rukun iman. Yang terus coba silahkan kita buka. Rukun iman ada berapa? Ada 6 kan? Semuanya gaib nggak? Gaib. Pertama iman kepada Allah. Allah gaib nggak? Gaib. Yang kedua iman kepada malaikat. Malaikat gaib nggak? Gaib. Terus iman kepada kitab-kitab Allah. Gaib. Kita belum pernah lihat apa itu Zabur, Taurat, Injil belum tahu. Yang keempat para nabi. Sama. Kita juga belum lihat nabi seperti apa. Kalau juga nabi palsu, Nabi Tugimin, Ria Eden, ada juga nabi palsu. Nah itu ada. Nah terus yang kelima apalagi? Iman kepada hari kiamat. Yang keenam iman kepada takdir. Itu juga sama. Itu semuanya gaib. Makanya kalau udah ke toriko kita semuanya monggo. Ini yang sebelah sini Pak masih kosong. Monggo. Isi yang kosong dulu ya biar nyaman. Karena kita ini mau agak lama. Kalau lama kan pegel juga, apa namanya, ngap juga kalau terlalu sempit. Apa ya isi yang depan dulu biar nyaman. Dibuat suasana nyaman, tenang, bahagia. Karena ilmu itu tidak akan masuk ke orang yang suka galau, sedih, berduka, stres. Ya. Ilmu akan masuk ke orang yang hatinya bersih dan selalu bahagia, nyaman. Jadi buat bahagia hari ini ya. Jangan ke sini lagi galau, tidak akan masuk ke harus bahagia. Nah. Kita lanjut. Jadi rukun iman itu sasarannya adalah hati. Makanya disebutnya toriko. Yang terakhir lebih tinggi lagi, yaitu rukun ihsan. Rukun ihsan ini lebih tinggi lagi. Karena rukun ihsan
sasarannya adalah ruh, disebutnya ilmu hakikat. Paham sampai sini ya? Rukun ihsan ada 1, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Jadi berapa tuh? 1, 6, 5. Itulah rahasianya. Kenapa zikir, thariqah, qadiriyah jumlah hitungannya 165? Karena yaitu mengacu kepada 3 rukun agama ini, agar kita selamat dunia akhirat menjadi 3 mutiara: rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Dan ini semua terkumpul dalam kalimat La ilaha illallah. Dan zikir ini dibacanya di saat kita zikir pondasi dan di saat kita khalwat bilik, kayak gitu. Disebutkan dalam sebuah hadis, man mata biqauli la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Jadi siapa yang meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kayak gitu. Makanya Yai bilang ya, piye ini ya, udah saya buat tempat yang iman gak mau, disuruh ke surga, disuruh ke surga gak mau, gitu. Kalau bilik itu kita bukan suruh kerja, disuruh ke surga, karena itu adalah kunci surga. Surga dari Rasulullah, Miftahul Jannah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah, gitu. Misalkan ya, Pak Eko ke surga, atau misalkan punya mobil, tapi kuncinya nggak ada. Kira-kira gimana? Pak Eko dikasih mobil, tapi kuncinya nggak dikasih. Itu mobil jalan nggak? Nggak jalan. Jadi kalau misalkan teman-teman ke surga, tapi nggak pernah baca di Allah, jadi kita nggak masuk, di luar aja gitu, di pelatarannya aja, karena kuncinya nggak ada. Nah, kunci itu adalah kalimat La ilaha illallah. Nah, itulah rahasianya kenapa kita usahakan untuk sholat zikir fondasi setiap selesai sholat 5 waktu. Itu ya, yang kedua. Yang ketiga, Kang, apa pengertian thariqah yang berikutnya? Thariqah yang berikutnya artinya adalah tarakun. Tarakun itu artinya meninggalkan, gitu ya. Jadi kalau kita dapat thariqah, harus pelan-pelan kita meninggalkan sesuatu yang kita cintai. Anak, keluarga, pekerjaan, istri. Atau setidaknya yang ditinggalkan adalah kebiasaan buruk kita. Yang paling rata-rata yang saya perhatikan dari jamaah TINS, yaitu masalah riba. 80% itu ya. Nah itu usahakan tinggalkan, gitu ya. Itu rata-rata. Dan kalau dijumlahkan total 100% jamaah Fatihah itu rata-rata semuanya adalah dari orang-orang yang bermasalah. Jadi kita ini, menurut saya sendiri, orang-orang yang bermasalah. Jadi jamaah Fatihah itu rata orang-orang yang bermasalah. Jadi ini wajah-wajah bermasalah, gitu. Berobat ke beliau. Masalahnya beda-beda. Entah masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah asmara, masalah kesaktian. Biasanya yang gondrong-gondrong yang satu-satu gitu. Di sini nggak ada ya, di sana di Surabaya. Nah itu, atau masalah awalnya makan dukun lah ya, awalnya makan apa gitu. Seperti itu lah. Alhamdulillah sama Yai kita diarahkan di jalan yang lurus, jalan yang baik. Alhamdulillah. Nah itu. Jadi pengertian thariqah yang ketiga adalah takut. Saya ulangi lagi ya. Pertama, thariqah artinya thariq, yaitu jalan atau metode. Metode ibadah kepada Allah dengan cepat dan sistematis. Makanya ada metode Syekh Abdul Qadir, ada metode ajaran Syekh Bahauddin Naqsyabandi, ada metode ajaran Syekh Abdullah Asy-Syatari. Itu beda-beda. Ya. Kalau metode ajaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu Ngedan, itu adalah metode Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau metode Syekh Bahauddin Naqsyabandi adalah khalwat bilik. Kalau metode Syekh Abdullah Asy-Syatari yaitu khalwat fisik atau khalwat zamani, sama ruqyah pengobatan. Itu semua adalah metode daripada ajaran
Syekh Abdullah Asy'atari. Paham ya? Nah, zikirnya, kalau thariqah Qadiriyah, zikirnya yaitu zikir La ilaha illallah 165. Kalau zikir Syekh Bahauddin Naksabandi atau thariqah Naksabandiyah, zikirnya zikir sir Allah Allah 100 atau 2 kali. Kalau metode zikir thariqah Syatariyah daripada Syekh Abdullah Asy'atari, yaitu zikirnya Allahu atau hu. Nah, itu adalah zikirnya Syekh Abdullah Asy'atari atau pendiri thariqah Syatariyah. Paham ya? Jadi yang pertama tadi apa pengertiannya? Thariq dari artinya jalan atau metode. Yang kedua artinya adalah torkun, artinya mengetuk pintu hati. Jadi ketuk pintu hati kita. Open my mind, open your heart, buka hatimu. Ada kan lagunya kan? Ku buka hatimu. Jadi buka hati kita. Ya, yang tadinya ditutup, terkunci, gelap, kita buka, kita bersihkan. Hadirkan isi hati yang sesungguhnya. Yang ketiga dari kata tarkun, artinya meninggalkan, tinggalkan sesuatu yang diharamkan, yang tidak disukai oleh Allah, seperti riba, seperti pacaran. Itu tinggalkan kayak gitu ya. Yang masih muda-muda tinggalkan. Nanti kita akan bahas apa saja yang harus kita tinggalkan menjelang kita berthariqah. Seperti tato dibersihkan. Nanti ada insya Allah ya setelah segmen ini. Biar kita itu thariqah itu mantap. Biar nanti pas ngedangnya tidak di rumah orang lain. Itu gara-gara nggak paham dulu orang-orangnya. Makanya kita walaupun udah yang penting praktek, ya beli praktek. Iya, praktek juga ada ilmunya. Makanya karena yang penting praktek, ngedangnya di rumah orang lain gitu. Atau ada yang Jakarta ngedangnya 3 hari langsung pulang. Macam-macam lah gitu. Ya. Jadi kita itu kenapa harus tahu ilmunya? Biar nanti mantap. Kan sayang kan? Capek-capek amalia, payah, tetapi yai garido gitu. Bagaimana kita beramalia itu berkualitas dan dalam ridho guru. Karena rahasia dalam belajar, dalam ngaji bukan seberapa banyak tirakat atau zikir atau amalia, bukan seberapa rajin, bukan seberapa istiqomah, tetapi rahasianya ada di doa restu ridho sang kiai. Itu aja. Rahasia itu di situ. Ridho enggak yai kepada kita, di situ rahasianya. Makanya salah satu agar karena banyak yang nanya, Gus apa sih yang membuat saya naik langitnya? Sederhana, ini saya bukan rahasianya ya, bukan di amalia, tapi buat senang sang kiai. Udah segitu. Karena saya juga bisa amalia, saya juga nggak kayak teman-teman, bahkan teman-teman yang hebat lah. Cuma kalau saya kan ambil rahasianya, buat senang sang guru. Gitu. Buat apa nih nggak buat senang kiai? Di antaranya seperti ini, silaturahmi. Salah satu yang membuat beliau ridho kepada kita, sering kumpul-kumpul seperti ini, sering silaturahmi. Kadang-kadang teman-teman, semoga kita dalam ridho yai, nyuwun pangesunipun yai, pangesunipun, tapi kita ribut mulu di antara kita. Ayo magalang, enggak, bukan magalang di sini. Jangan seperti itu ya. Kita buang ego kita akur, kita guyu. Maksudnya jika sapari juga itu biar bersatu, bukan malah pisah gitu. Gimana yang mau ridho? Nah, harus akur. Nah, kita kalau akur kayak gini, senang beliau. Itu ya rahasianya. Jadi jangan suka kita masing-masing, tapi bersatu. Kita guyup, kita rukun, kita harmoni. Ridho ya, senang. Udah tuh naik tingkat kayangannya. Oke, itu ya rahasianya. Buat senang. Ridho guru, ridho orang tua, ridho suami, ridho bos, ridho orang tua, udah lancar segitu. Makanya jangan minta apa-apa ke guru, ke orang tua, ke suami, ke siapapun, jangan minta apa-apa, cukup minta ridhonya. Segitu rahasianya. Ya, oke lanjut. Yang berikutnya, yang ketiga, thariqah artinya dari kata tarkun, artinya meninggalkan. Sampai sini ada yang belum paham? Ya, oke, lanjut ya. Nah, itu tarkun artinya meninggalkan, tinggalkan sesuatu yang buruk menuju ridha Allah. Yang keempat, thariqah dari kata turuk.
Turuk itu artinya pusat, puncak-puncaknya. Jadi kalau kita misalkan naik gunung setengah doang, belum bisa menikmati kan. Nah terus aja naik ke atas, terus naik. Makanya kan amali dalam toriko itu berlapis-lapis. Kenapa? Dari mulai mandi tobat, dikir pondasi, puasa tingkatan 21, 41, 7 bulan, 3 bulan, 7 bulan, terus naik ke atas. Karena kan kita mau ke puncak gitu, mau ke pusatnya turun. Jadi maksudnya di sini itu puncak dari segala ilmu adalah ilmu toriko. Makanya dalam sebuah keterangan disebutkan dalam kitab Zubat oleh Syekh Ibnu Ruslan, beliau mengatakan bahwasannya awal wajibin ala insani marifatun ilahi biistiqoni. Pertama kali yang wajib seorang muslim dipelajari itu bukan bahasa Inggris. Itu kayak senang anak kita bisa bahasa Inggris, senang apa artinya anak kita bisa matematika, bisa bahasa Inggris, bisa ini, tapi nantinya kita mati, anak kita durhaka, disiksa kita sama anak kita. Jadi yang pertama kali yang wajib kita ajarkan ke anak kita, yang wajib kita pelajari adalah ilmu ma'rifat, ilmu tauhid, biar kenal kepada Allah. Makanya bagus kalau ketua itu masih muda. Tuh kayak Putri Pamarli, Masya Allah ya, Ahmad Khairullah, baru usia 14 tahun, Masya Allah, udah langsung hormat. Dan dari muda, jangan nunggu udah dewasa, susah, udah punya keluarga. Makanya ada 5 golden chain untuk bertoriko. Ada 5 waktu yang sangat istimewa buat toriko. Jadi kalau teman-teman di posisi 5 waktu ini, terbati teman-teman termasuk orang yang beruntung. Pertama, kalau mau bertoriko, yang pertama waktunya adalah di saat masa bujangan, gitu kan? Kalau udah tua kayak gini kan susah, gitu ya, untuk pekerjaan. Ini yang masih bujangan, manfaatkan dengan sebaik mungkin. Itu masa bujangan. Di sini ada yang bujangan. Ya. Nah itu manfaatin ya. Saya nitip jangan dulu pengen kawin ya. Ngedan dulu, amalin dulu, biar nanti pas rumah tangganya mantap, gak goyah. Ada masalah kehidupan gak goyah, karena kita udah terbiasa menderita gitu. Biar terbiasa derita, jadi gak kaget kalau melihat masalah kehidupan. Yang kedua, waktu yang tepat untuk bertoriko yaitu di saat masa yaitu yang disebut dengan pengangguran. Guru kita itu yai senang kalau zamannya nganggur, senang biar totalitas amalia ya. Karena dalam perspektif toriko itu beda dengan perspektif syariah. Di syariah itu kan kalau nganggur, kalau orang umum kan kayak jelek gitu, nganggur itu. Toriko itu nganggur, bagus nganggur ya. Kenapa? Biar maksimal amalia. Jadi yang sekarang lagi nganggur, alhamdulillah, manfaatkan dengan sebaik mungkin. Itu orang-orang yang beruntung, yang sekarang lagi nganggur, nggak punya pekerjaan sama sekali. Itu bagus, manfaatkan untuk amalia ya. Jadi harus bersyukur. Di toriko itu sebaliknya dengan orang umum ya. Kayak yang kedua, kalau secara umum kan kalau orang yang suka beres-beres, nyapu-nyapu, warna biru kayak hina gitu. Toriko enggak, sebaliknya justru yang paling tinggi makomnya yang suka cuci piring, itu yang paling tinggi ya. Ini saya yang mimpin zikir atau mimpin tausiah sama Fadil atau teman-teman Pak Dewaji yang lainnya yang warawiri, cuci piring segala macam ya. Itu yang paling tinggi dalam toriko. Ya ini itu rahasianya. Makanya sang kiai waktu beliau mondok ngaji di gurunya Kiai Cilik ya, di Cipacung itu di Pandeglang, dekat dengan rumah saya kan asli di Pandeglang. Nah itu waktu Yai Nur beliau belajar toriko ngaji di Kiai Cilik, itu beliau tuh melayani. Yang lain zikir, yang lain ngaji, beliau masak, beliau itu yang warawiri, cuci piring, menjaga makanan. Masya Allah, itulah jiwa toriko. Jadi toriko sebaliknya di orang umum, kayak hina kelihatannya, tapi itu mulia. Dan itu yang paling tinggi kedudukan langitnya. Itu ya, itu rahasianya. Jadi toriko itu melayani, bukan pengen dilayani. Kayak gitu. Jadi lebih tinggi teman-teman yang melayani dibanding saya gitu.
Oke, itu ya. Yang ketiga, kesempatan untuk bertoriko yang istimewa. Yang ketiga adalah yaitu juragan. Jadi dia itu juragan atau orang ini adalah lagi kata monggo atau hartawan. Artinya yang saat ini saudaraku semua yang kebetulan bagus bisnisnya, maka ini isi depan dulu ya. Karena nanti kan saudara kita masih ada sebagian di perjalanan. Monggo Bapak isi depan dulu. Monggo. Nah isi depan dulu, monggo. Punten ya. Kita di sini berkumpul bersama. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi hudurikum saudaraku dari jamaah Magelang Utara ini ya, Magelang Utara atau Magelang apa? Pak Bianto. Saya lupa lagi. Belanda. Siap. Juga. Maaf Kang Put, ganggu apa? Alhamdulillah. Monggo. Gunung dekat. Alhamdulillah. Kalau sudah Pak Yogi dari mana? Gunung kan? Gunung lewat luar ya. Sudah lalu. Alhamdulillah, saudara kita sudah datang dari Magelang yang dipimpin oleh Pak Bianto. Barakallahu fikum. Alhamdulillah datang dengan selamat. Monggo dilayani dulu, dijamu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut yang tadi ya. Jadi yang pertama, kesempatan yang sangat bagus untuk bertorikoh ini. Yang pertama bujangan, yang kedua yaitu pengangguran ya. Tampang pengangguran itu beruntung lah ya. Ya, pokoknya yang saya itu pengangguran. Yang ketiga yaitu hartawan atau juragan. Artinya walaupun dia meninggalkan
istri kita aman karena uangnya akan habis sampai 7 turunan. Yang keempat, kesempatan yang sangat bagus untuk bertoriko atau beramalia. Yang keempat adalah yaitu pensiunan. Jadi bagi saudaraku yang udah pensiun itu alhamdulillah artinya bisa berangkat ngedang ya. Karena kan pensiun. Apalagi coba ya, anak udah punya, istri udah punya, kecuali yang pengen nambah ya, itu lain lagi urusannya. Tinggal berangkat gitu. Cucu udah pada gede, anak udah pada rumah tangga. Nah, itu ya, itu diantara masa-masa yang sangat bagus untuk bertoriko. Ini ibu-ibu, ini enggak suara saya ibu? Kedengaran enggak ibu? Alhamdulillah ya. Takut kedengaran, tinggal bilang ke sang gondrong ya, penjaga itu, makhluk penjaga mixer, konsisten. Nah, jadi alhamdulillah kita udah mengetahui bahwa pengertian torikoh itu kalau diperinci, pertama tadi jalan, yang kedua adalah mengatur pintu hati, yang ketiga meninggalkan, yang keempat yaitu puncak. Jadi itu semua walaupun artinya beda-beda tapi sama-sama tujuannya. Itu semua saling berkaitan. Jadi kalau saya simpulkan, torikoh itu adalah ilmu menata hati sehingga tercipta hati yang baik, ilmu tazkiyatun nafsi, membersihkan hati, membersihkan jiwa kita sehingga tercipta qalbun salim, tercipta hati yang baik. Udah segitu. Torikoh itu nggak aneh-aneh. Hanya agar tercipta hati yang baik, tercipta akhlak yang mulia, adab yang tinggi. Udah segitu. Saya ulangi lagi ya. Torikoh itu intinya adalah ilmu tazkiyatun nafsi atau tazkiyatul qalbi, membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran hati sehingga tercipta qalbun salim, tercipta hati yang baik, hati yang lembut, hati yang selamat, seperti ikhlas, ridho, qanaah, zuhud, waro, ikhlas, tawadu, tanazul, husnudon, berakhlak mulia, santun perkataannya, hatinya baik, selalu berkata baik, tidak pernah menyakiti, tidak pernah melukai. Udah segitu, nggak aneh-aneh torikoh itu, hanya segitu. Itu terus katanya ada ngedan, ada kholwat, ada ini, itu juga nggak aneh. Ngedan itu, kholwat itu artinya trainingnya. Kalau dalam dunia sekolah atau kampus tuh PKL-nya, atau itu ibaratnya praktikumnya, atau kalau dalam dunia olahraga itu nge-gym-nya, atau fitness. Jadi kalau ke Cirebon mau kemana Pak? Mau nge-gym dulu Cirebon, mau fitness dulu ya. Karena untuk menciptakan hati yang legowo, hati yang ikhlas, hati yang subur itu nggak mudah. Jadi torikoh itu gampang diucapkan, tapi susah dibuktikan. Udah bahas sabar ya. Misalkan kata Pak Bianto kepada Pak Triono, sabar ya Pak Triono, karena musik sang hilang mobil lah gitu. Udah ya sabar. Nangis Pak Triono gimana Pak Bianto? Udah ya sabar, tenang semua kan punya Allah. Mudah. Akhirnya gantian. Akhirnya giliran Pak Bianto yang kehilangan mobil. Kata Pak Bianto ya sabar ya. Saya juga kayak gitu rasa kehilangan. Nggak mudah, gampang orang sabar ya. Pas bagian kita nangis juga gitu. Makanya torikoh itu berat. Tetapi insya Allah bisa kalau kita terus berusaha, insya Allah. Nah itu pengertian singkat torikoh. Jadi bila mana ada jamaah kita yang baru yang nanya, Kang atau Mas apa torikoh itu? Langsung jawab, torikoh itu ilmu hati, ilmu tata krama, unggah ungguh. Udah segitu. Itu simpelnya gitu, biar enggak ribet. Ya. Tapi kalau misalkan tadi detailnya, torikoh itu adalah menjalankan dua-duanya antara syariat dengan hakikat untuk menuju Allah di bawah bimbingan guru mursyid yang sudah mendapatkan izin dari guru-guru silsilah sebelumnya sampai ke Rasulullah. Kan panjang kalau salah terminologi, langsung aja ke intinya ilmu akhlak udah selesai kayak gitu. Torikoh itu nggak aneh-aneh. Ya. Nah,
Alhamdulillah sekarang kita udah mengerti tentang pengertian Thoriko. Sekarang Gus Apur coba apa dasar-dasar ajaran Thoriko. Ya. Jadi kita itu Thoriko juga ada dasar-dasarnya. Kita akan bahas dasar-dasar ajaran Thoriko apa saja. Karena Thoriko itu luas. Thoriko bukan hanya zikir dan zikir. Luas ajaran Thoriko itu. Yang pertama ajaran Thoriko adalah, ya, nanti silahkan dicatat atau diterangkan atau direkam, karena ini yang paling utama. Jadi ajaran dasar Thoriko yang pertama adalah romantis atau harmoni dalam rumah tangga. Itu yang pertama. Tidak ada ceritanya guru musik berantem dengan istrinya. Semuanya romantis. Pak Yai dengan Bu Nyai selalu romantis. Kemarin waktu saya mendampingi beliau keliling-keliling Banten, itu beliau romantis dengan Bu Nyai, jalan-jalan. Terus kabut saya pengen keluar bolong, monggo Yai. Seperti itu. Artinya romantis dengan putranya diajak, mertua diajak, lembut. Beliau pernah bilang, saya itu nggak pernah menyakiti wanita, pesan Kiai. Jadi makanya aneh kalau udah ikut Thoriko Yai lama bertahun-tahun masih aja ribut dengan istri. Ya. Jadi jangan dulu ngedar kalau masih ribut dengan pasangan kita. Perbaiki dulu rumah tangga kita, ya. Misalkan romantis dulu. Itu sama ajaran Thoriko juga. Pertama tuh ya. Karena Thoriko juga diciptakan oleh Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah pernah ribut dengan istrinya? Tidak pernah. Bahkan Rasul itu sangat sayang sama istrinya. Nggak pernah menyakiti istrinya. Selalu romantis. Pernah suatu ketika Rasulullah dengan Aisyah lagi dari kecil, itu Aisyah, beliau ini lelah. Rasulullah, aku lelah. Baik, sini saya gendong. Nah itu Sayyidah Aisyah digendong sama Rasulullah SAW. Nah nanti Pak Eko kayak gitu di rumah. Sini saya gendong gitu. Nah itu digendong, bawa ke kasur, gitu. Digendong istri kita. Gue sih saya pegang buku. Ya kan, berarti istri yang gendong suami. Nah itu. Jadi kita harus romantis, harus baik terhadap pasangan kita. Terutama di saat teman-teman yang udah niat ngedar, itu jangan berangkat begitu saja. Kalau mau meninggalkan, harus ada yang ditinggalkan. Siapin dulu bekal secukupnya untuk nafkahin anak istri kita. Baru berangkat. Biar aman ngedarnya. Karena dosa lagi kita kalau tidak menafkahi istri kita. Karena itu syariatnya. Ya. Makanya kita berangkat, siapkan dulu bekalnya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran Thoriko adalah yaitu an-nazafatu minal iman. Artinya selalu menjaga kebersihan, keindahan. Ini kadang Thoriko udah lama tapi kamarnya selalu berantakan. Bekas rokok, bekas puntung rokok, ya. Harus rapi, harus bersih. Orang Thoriko itu harus rapi, harus indah, ya. Ini udah mah hatinya kusut, penampilan juga kusut juga harus rapi. Jadi gimana malaikat rahmat, malaikat datang ke kita kalau tempat zikir kita berantakan. Udah mah ada gambar Metallica, poster Rolling Stone di bawahnya, ambil asap rokok segala macam. Itu harus rapi ya, harus bersih kayak gitu. Kecuali foto guru kita, kalau ya enggak itu. Kalau itu kan malaikat semua di situ. Nah, jadi harus rapi, harus bersih. Itu yang kedua. Makanya orang Thoriko harus rajin. Seorang salik itu harus rajin dalam menjalankan Thoriko itu atau dalam dari kehidupan. Nah, kita menjalankan Thoriko itu disebutnya salik. Kan dalam Thoriko itu ada istilah-istilah seperti Thoriko, salik, suluk, tabaruk, ya. Kadang-kadang teman-teman sering, tapi apa artinya nggak tahu Gus. Pokoknya mas saya salik aja. Nah itu ada salik, ada suluk, itu beda-beda. Ada tirakat, riyadhah, mujahadah, itu mempunyai pengertian masing-masing. Nah kita yang menjalankan, orang yang menjalankan Thoriko itu disebutnya salik atau sufi. Kalau Thoriko salik, kalau tasawuf itu sufi.
Jadi nih teman-teman yang menjalankan toriko disebutnya salik. Ketika menjalankan proses zikirnya itu namanya suluk. Jadi kalau suluk itu sedang menjalankan, makanya kan suluk edar, artinya sedang menjalankan proses amalia. Teman-teman nih lagi zikir, berarti lagi bersuluk. Pak Bianto lagi puasa tingkatan, berarti Pak Abi lagi bersuluk. Tuh ya. Terus yang berikutnya tirakat. Apa itu tirakat? Tirakat itu bahasanya riyadhah. Nah, seperti Yai sekarang, Masya Allah ya. Makanya semoga kita dikuatkan menahan rindu kepada beliau. Beliau mau lanjut tirakat lagi, yaitu 3,5 tahun tidak terima tamu dulu. Kayak gitu. Nah, jadi kalau tirakat itu artinya meninggalkan sesuatu yang dicintai oleh hawa nafsu kita. Tadinya kita misalkan tidur, dilawan. Tadinya kita bicara dulu, sekarang jangan bicara. Dan yang lain-lain. Tadinya kita makan terus. Nah itu namanya tirakat. Ilmunya disebut toriko. Saya ulangi lagi. Ilmunya namanya toriko. Orangnya disebutnya salik. Menjalankannya namanya suluk. Proses perjuangannya namanya tirakat. Atau riyadhah atau mujahadah. Seperti itu. Nah, paham ya? Jadi dasar dalam ajaran toriko yang pertama apa tadi? Romantis atau harmonis baik dengan pasangan kita. Yang kedua adalah rajin bersih-bersih, rajin bantu istri. Itu kita ngebantu istri itu bukan takut sama istri, bukan ya. Tapi itu sebuah ajaran. Makanya beliau juga sang kiai waktu Tuban itu beliau yang nyuci piring sendiri, beliau yang masak, beliau yang menjamu tamu, beliau yang belanja ke pasar, beliau yang masak, beliau yang beres-beres, beliau yang nyuci piring, yang buang sampah itu beliau sendiri. Terus yang nyapu itu beliau sendiri. Itulah sang kiai guru kita. Jadi kita jangan pemalas dari orang toriko. Beliau pernah bilang, kalau kalian malas dalam bertoriko, lebih baik dari sekarang turun mundur dari toriko. Karena toriko itu buat yang rajin. Baik rajin zikir, rajin beres-beres, rajin menjaga kebersihan dan lain-lain. Yang ketiga ya. Yang keempat, ajaran toriko adalah khilatul kalam. Sedikit bicara. Jadi kalau orang toriko ngomong terus, artinya bukan nggak boleh bicara. Sekali berbicara sesuatu yang manfaat. Kalau itu boleh berjam-jam. Misalkan panjenengan dari Isya sampai subuh ngobrol tapi nggak bahas ilmu, nggak bahas hal yang positif, itu boleh. Yang nggak boleh itu ngebahas yang nggak penting, bisa ngebahas janda ya. Nggak penting, ngapain juga ngebahas lagi ramai nih sekarang. Katanya tahun 2023 mau ada resesi, mau ada yaitu moneter. Itu biar aja, itu kan nggak penting yang kayak gitu. Jangan takut dalam toriko itu, apapun yang terjadi. Itu ya. Ini mah lagi main bola, kan juruhan, terserah mereka mau mati mau enggak, kita mah fokus menuju perbaikan hati kita. Atau lagi di TV, lagi sibuk, lagi rame yang main bola misalkan, kita yang sibuk, mereka yang main, kita yang sibuk, ya terserah. Nah itu yang kayak gitu jangan kita obrolkan, apalagi kita ngomongin keburukan saudara kita, itu yang gak boleh. Maksudnya sedikit bicara itu jangan berbicara kecuali kebaikan. Nih kalau ini kan kita ngaji di bareng-bareng, ini boleh. Mau sampai malam juga, itu boleh kalau teman-teman kuat aja. Ya, sampai malam nggak masalah. Sambil diperkuat dengan udun gitu ya. Makanya udun wakofiun itu rahmatun wabarakatuh ya. Nah, terus yang berikutnya ajaran dasar toriko adalah kilatul manam. Sedikit tidur. Jadi kita ini kalau mau bertoriko, monggo ahlan wasahlan marhaban, saudara dari Semarang, Pak Triwono. Alhamdulillah.
Oke, saya pasang dulu ya, Pak Yono, depan mangga, samping saya. Kalian waktu lain moderator. Baik, kita lanjut ya. Kita mas santai. Nah, jadi yang kelima, ajaran Thariqah adalah ajaran dasarnya adalah khilatul manam, sedikit tidur. Ini para salib pagi tidur, siang molor, asar sare, malam. Jadi ini tidur mulu kelakuan. Nah itu bermasalah ya. Orang Thariqah harus sedikit tidurnya. Makanya kenapa dalam ajaran Thariqah ada mandi tobat, ada zikir puasa. Itu maksudnya kenapa malam hari juga saatnya enak tidur malah suruh bangun. Udah mah malam-malam dingin lagi ya. Lu jam 12 lagi enak tidur. Dipaksa dilawan. Itu maksudnya kita kenapa jam 12 malam mandi tobat sampai subuh, maksudnya biar sedikit tidur. Karena jasmani sama rohani itu beda ya saudaraku semuanya. Jasmani itu kalau pengen tubuhnya tetap sehat, kuat, itu tidur dengan maksimal. Rohani enggak, semakin sedikit tidur makin bagus. Jadi sebaliknya akan tajam. Rohani kita akan tajam kalau kita jarang atau sedikit tidur. Tapi nggak boleh nggak tidur juga. Wah, misalkan 3 hari kan harus nggak tidur, bahaya lagi, rusak nanti badan. Artinya jangan lama-lama tidurnya. Ini mah di bulan puasa Ramadan tidur dari sebelum sahur, bangun setelah taraweh. Jadi sahur dia bukan kayak itu orang yang paling rugi gitu ya. Tidurnya sebelum sahur, bangun setelah taraweh jam 10. Jadi dia perasaan puasa sebentar amat, ya iyalah tidur mulu dia, nggak terasa. Nah, jadi yang berikutnya adalah khilatul manam, sedikit tidur. Yang keenam, ajaran Thariqah yang berikutnya adalah khilatul ta'am, sedikit makan. Ini udah ikut kiai makan mulu. Ya. Kurangi makannya, bukan gak boleh makan, artinya sedikit makannya. Karena rohani kita kalau banyak makan mulu, nanti dia jadi gelap, jadi gak bersinar. Harus sedikit makan. Makanya dalam Thariqah ada puasa tingkatan. Itu maksudnya biar kita jangan banyak makan, cukup bukan sama sahur. Nih, jasmani kalau banyak makan, minum kayak gini nih, tuh, minum dulu misalkan. Nah ini kuat. Apalagi 2 kali gitu ya, minum lagi. Iya, jadi jasmani akan kuat. Tapi rohani sebaliknya. Kalau rohani, teman-teman sering lapar, sering haus, itu bagus. Bagus. Makanya Rasulullah sampai 5 hari nggak makan. Itu perutnya diganjal dengan batu kerikil. Itu Rasulullah. Sampai Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apa itu yang bersuara dalam perutmu? Kan lagi sholat. Kerak gitu. Batu kerikil diikat sama sorban beliau untuk menahan lapar. Jadi ini ya ilmu buat teman-teman yang mau ngedar pakai ini dari Rasulullah. Rasulullah 5 hari nggak makan siang malam, batu kerikil dikesiniin nahan lapar. Segitu Rasulullah. Ya, jadi semakin lapar, semakin haus, semakin menderita teman-teman, sering dihina, dipindah segala macam, makin bagus rohani kita. Sebaliknya kalau sering dipuji, sering dimulia-muliakan, sering di ini, itu akan lemah rohani kita. Dia sebaliknya. Makanya tadi saya bilang Thariqah itu sebaliknya dari pandangan orang umum. Orang kalau dihina kan sakit. Thariqah harusnya alhamdulillah. Kena musibah katakan alhamdulillah. Jika kita di syariat ada musibah katakan inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau kita masih di syariat. Thariqah sebaliknya, kalau musibah katakan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Misalkan babi kehilangan motor, alhamdulillah. Kehilangan bini, jangan itu mah ya. Alhamdulillah. Jadi harus alhamdulillah. Jadikan setiap musibah ada anugerah. Dipitnah alhamdulillah naik tuh kedudukan langitnya. Kalau kita sering dipitnah tapi kita alhamdulillah. Musibah alhamdulillah
selalu indah. Nah, terus yang berikutnya, makanya kita ada puasa, maksudnya buat sedikit makan. Ini mah kita jam 6 sarapan nasi uduk, jam 7 hebat juga sebelah, jam 8 bakso, jam 9 es cendol segala macam. Wah itu udah jadi gemuk akhirnya kan. Makanya kalau di sini ada yang gemuk bertoriko itu saya ragu dengan itu. Kalau ada yang gemuk itu torikonya diragukan. Yang bagus tuh yang kurus-kurus, itu mantap gitu ya, itu jadi tuh yang kurus-kurus ya. Kalau yang gemuk itu agak ragu. Itu ya. Jadi harus di puasa itu kan kurus, jadi tuh salib yang kurus itu jadi. Tapi nggak apa-apa, itu bukan gemuk karena dimakan, karena berarti syukurnya banyak kayak gitu. Jadi orang yang gemuk itu syukurnya banyak, alhamdulillah. Kalau yang kurus berarti kuat tirakatnya. Jadi baik keduanya, yang gemuk bagus, yang kurus bagus. Berarti yang kurus kurang syukurnya, yang gemuk syukurnya banyak. Alhamdulillah. Ya. Terus yang berikutnya agar dasar toriko adalah kilatul ihtilat, sedikit berkomunikasi dengan lawan jenis. Jadi kalau udah bertoriko, teman-teman semua kurangi hubungan dengan lawan jenis kita yang bukan mahram, sekedar sebatas bos dengan karyawan, dokter dengan pasien, atau misalkan pimpin majlis dengan jamaah, udah segitu, sebatas itu. Penjual dengan pembeli, jangan kita, Bang, berapa mau WA-nya? Jangan, itu lain lagi urusannya. Jadi kalau udah bertoriko, kurangi komunikasi dengan lawan jenis. Karena salah satu yang kita menghambat menuju Allah hijabnya adalah lawan jenis. Begitupun sama ya, buat ibu-ibu jamaah toriko ibu-ibu juga sama, kurangi komunikasi dengan lelaki yang bukan mahram. Kalau mau jiwa kita itu tazkiyatun nafsi. Jadi sekarang nih teman-teman yang punya pacar langsung WA beliau, saya kenapa? Ya, mohon maaf, sekarang kita putus ya, karena saya mengusul kepada Allah. Kita sekarang putusan ya, nangis. Kenapa sifat amat? Pokoknya mau ke Allah saya. Terus gimana nanti? Ya besok kita jadian lagi. Harus dari sekarang. Karena walaupun kita beramalia lama, kalau masih ada hubungan pacaran, bercinta yang enggak itu akan menghambat proses menuju Allah. Tinggalkan tadi kan, torikoh takut, lepaskan. Apapun kondisinya, mau patah hati, mau broken heart, itu udah konsekuensi. Kalau mau menuju Allah dengan sungguh tinggalkan, insya Allah. Ya. Jadi kurangi komunikasi dengan lawan jenis. Karena torikoh juga, semua torikoh apa saja, mau itu Qadiriyah, Nasabandiyah, Tijaniyah, Rifaiyah, Idrisiyah, Khalwatiyah, Sajiliyah, Samaniyah, semua torikoh yang mutabaroh di muka bumi ini, itu semua pada dasarnya sama. Dari dulu sampai sekarang, musuh torikoh itu ada 5 hal, ya, biar tahu teman-teman. Jadi ini yang dari dulu sampai sekarang yang harus sama para pengamal torikoh dijauhi atau dilawan. Yang pertama adalah hawa nafsu. Nah itu. Jadi semua torikoh intinya apapun bentuk zikirnya, apapun metode tirakatnya, yang intinya cuma 5 yang harus diperangi, dilawan. Yang pertama apa? Hawa nafsu. Makanya maksudnya ngedar, maksudnya kholwat bilik, maksudnya dikir tobat, dikir pondasi, puasa tingkatan, itu intinya cara untuk kita bisa melawan hawa nafsu kita yang pengennya makan dulu, yang pengennya hubungan intim dulu. Karena torikoh itu selama kita masih ngikuti perut sama di bawah perut, yaitu perkutut. Kalau masih itu selalu diikuti, lama menuju Allahnya. Kan gitu. Maksudnya medan sekian, itu biar jangan ngikutin tuh si 2 itu. Selama 1 meter 1 senti besar ke atas sama ke bawah, itu yang menjadi
penghalang menuju Allah. Itu yang buat lama. Ya. Makanya betul yang belum punya ya itu lawan tuh. Jadi kita mau lapor betoriko bertahun-tahun, kalau satu jengkal di atas besar, satu jengkal ke bawah masih diikutin tuh, itu lama menuju bawahnya. Makanya pelan-pelan dikurangi. Ini bagi yang menit main terus tiap jam. Itu lama ya. Karena yang buat kita itu susah menuju Allah adalah hawa nafsu yang diikuti. Ya itu ya. Insya Allah itu musuh kita. Musuh terbesar orang toriko pertama adalah hawa nafsu. Itu perangi terus. Kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Gak ada ujung-ujungnya. Entah itu hawa nafsu, nafsu amarah, nafsu birahi, nafsu duniawi, nafsu hewania, yang lain-lain. Makanya setiap pengakuan perlu dibuktikan. Kita ngaku-ngaku kan toriko, ngaku-ngaku TKNS, tes, ya, semua perlu tes. Nah, Pak Eko ngaku dokter, tes gitu kan, tes Pak ini bagaimana obat ini, misalkan bagaimana pembuatan obat ini. Nah, kalau asli bisa ngasih resepnya. Pas saya sakit ini, tahu beliau kalau asli di bidangnya. Pak B ya, Pak gimana Pak masalah saya ini dunia kepolisian. Nanti beliau berjawab begini. Coba Tabiatok push up 10. Dia bisa karena udah biasa di militer gitu kan. Nah karena asli kepolisian. Nah begitu pun toriko dites juga. Gus gimana ngetes kalau pembuat toriko? Cara ngetes orang toriko gak usah tinggi-tinggi, gak usah dicek fingernya. Minimal tes dulu. Cara ngetes orang itu kalau ngaku toriko dengan cara ludahi wajahnya. Gitu ya. Sekarang ngaku toriko, apalagi yang baru pulang Medan, itu ludahi wajahnya. Atau kalau ada kopi, taburin tuh ke wajahnya. Dia masih marah nggak? Nah kalau masih marah, itu belum nyampe torikonya. Sederhana kan? Tuh. Jadi cara ngetes orang salib yaitu caranya minimal ludahin wajahnya. Kalau dia masih marah itu belum masuk. Karena orang toriko nggak boleh marah. Sangkia itu nggak pernah marah. Selama saya 2 tahun mukim di Tuban sampai sekarang beliau nggak pernah marah. Itu ya. Jadi orang toriko minimal harus bisa mengendalikan emosinya. Kalau masih marah-marah mulu itu berarti belum masuk esensi torikonya. Hanya baru covernya. Belum masuk ilmu torikonya. Kan itu maksudnya ngedam juga. Kita diusir marah enggak? Kalau ngedam masih marah, gagal ngedannya, ulangin lagi. Apalagi ngedannya di rumah orang. Itu udah makin marah ya. Kayak gitu. Jadi gak boleh marah orang toriko itu. Makanya tadi dilatih terus dengan puasa tingkatan. Ini heran, semakin puasa makin marah-marah mulu. Udahlah, jangan puasa. Harusnya puasa itu diantara itu redam hawa nafsu. Ini malas makin puasa makin beringas, makin galak nih. Udah, mendingan jangan puasa dulu. Berarti ada yang gak beres nih puasanya. Ya, itu ya Pak. Jadi hawa nafsu yang pertama dilawan. Atau misalkan sekarang kan ini teman-teman bawa motor ya. Ini sekarang mobilnya Pak Abi itu banyak dikemesin. Kalau dia marah-marah, sial brengsek habis ngaji bawa mobil gua. Nah itu berarti belum masuk. Atau ya Pak Dewaji itu sendalnya Pak Eko dibuang. Dia kalau marah-marah udah pulang nyekel aja. Ya. Itu. Terus yang berikutnya musuh dalam toriko yang kedua yang harus kita perangi yaitu jin, setan, iblis, siluman, dan konco-konconya. Itu yang kedua. Makanya kenapa kita medium lagi, maksudnya perang terus dengan dukun. Karena emang seperti itu. Semakin dekat dengan Allah, semakin berusaha menuju Allah, iblis, setan berusaha menggoyahkan iman kita. Biar kita jangan gabung lah, biar kita itu saling berselisih paham, biar kita jangan akur, biar kita jangan amalia, biar kita jangan dekat dengan kiai. Seperti itu digoncangkan sama iblis. Makanya kata setan dalam Al-Quran disebutkan setan itu tugasnya diantaranya alladzi yuwaswisu fi sudur
Makanya kita kalau toriko itu udah biasa dengan namanya bisikan. Wah ini bisikan. Karena emang orang toriko nggak akan jauh dari bisikan. Gitu. Yang ketiga, musuh yang harus kita lawan dalam toriko, yang ketiga adalah hubu dunia, hedonisme. Nah itu dilawan dalam toriko. Itu penyakit terbesar dalam menuju Allah, hijab adalah dunia. Bukan berarti kita nggak bekerja, justru harus. Uang buruh kita posting handphone terus jualan. Ya, tuh yang selalu bilang, Gus berapa langit saya? Ini daun kiai, tuh beli ya HP 7 juta kan tuh daun kiai juga. Bagian aja 7 juta, diem aja. Makanya itu Kang Haris pas lihat daun handphone itu langsung mual-mual beliau, langsung muntah-muntah. Bukan masalah yang negatifnya, harganya ngap gitu. harganya nih malaikat 2 triliun itu ya. Jadi bukan bentuk ini, lihat harganya jadi ngapir gitu. Tuh. Jadi semua yang beliau posting itu daun beliau gitu ya. Alhamdulillah. Nah lanjut. Jadi kita harus punya dunia, tetapi jangan masuk ke hati. Itu maksudnya. Semua guru silsilah itu kayak raya. Paling Syekh Abdul Qadir, tidak ada yang miskin. Justru kalau udah ikut toriko, semuanya akan kaya raya insya Allah. Dan itu janji beliau. Beliau hanya berdoa, ya Allah saya hanya pengen murid saya, jamaah saya semuanya di dunia kaya raya, mati masuk surga. Hanya gitu kok. Ya hanya gitu pengennya. Masya Allah kan guru kita. Doanya hanya pengen, ya Allah saya pengen murid saya, jamaah saya semuanya hidupnya kaya raya, mati masuk surga. Harus kaya, tetapi jangan sampai kekayaan itu masuk ke hati kita. Jadi harta hanya di genggaman, jangan sampai ke hati. Itu maksudnya. Ya. Yang berikutnya, musuh orang toriko yang harus kita perangi adalah wanita. Tadi yang saya bilang ya. Nih para aulia juga banyak yang jatuh kewaliannya gara-gara seorang perempuan. Dulu di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada seorang wanita, ada seorang aulia tergoda, terpesona dengan seorang perempuan cantik, tapi dia Nasrani. Nauzubillah. Akhirnya jadi murtad hanya gara-gara perempuan kan. Makanya kenapa sang kiai tidak menerima jamaah perempuan? Artinya cukup sama suaminya saja. Karena perempuan itu emang bisa menghalang. Gitu. Sok ya penghalang. Mau usaha, mau bisnis, mau karir, kalau udah perempuan jatuh udah. Karena dikit ayah kamar kerjaannya mau amalia. Nantinya kita ke perempuan terus. Ya, makanya tinggalkan. Yang kelima, nah ini yang terakhir nih, yang kadang-kadang menjadi berat bagi teman-teman, yang membuat kita itu penghalang menuju Allah, dan itu salah satu hijab dalam toriko adalah logika. Jadi kalau udah ke toriko jangan pakai logika, lama nyampenya. Contoh nih, ayo amalia, mari tobat. Kalau orang masukin colikannya, Gus, kok malam hari sih kan dingin, nanti rematik, nanti begini, susah ya kayak gitu. Padahal buktinya gak ada kan teman-teman yang rematik yang mati gara-gara mandi jam 12, ya gak ada. Ya, jam 1 ya gak ada. Itu karena tadi kenceng ya logikanya. Gus emang gak boleh tobat, udah sih pagi jam 8 jam 10 siang, ya gak bisa. Itu sudah seperti itu. Ya. Nah, jangan kayak saja berat logika. Terus itu kalau kita gimana makannya, tidur di mana, nanti sama siapa. Nah itu kalau kayak gitu terus lama. Buktinya ini yang udah pada Medan, yang sekarang pada ganteng wajahnya gitu ya, udah kayak wajah Afrika gitu kan, karena kaparasan terus. Itu nggak ada kan yang mati kan. Kang Iqbal juga yang masih hidup nggak mati di jalan gitu. Artinya tarik itu nggak usah pakai logika, nggak nyampe. Seni kodau, tarik itu seni kodau. Apa yang guru musuh kita sampaikan, insya Allah seni kodam aja. Gak ada teman-teman kita yang ini. Alhamdulillah. Terus selanjutnya, nah itu ya 5 hal yang harus kita pahami. Hanya itu, tarik itu hanya itu. Itu yang menjadi penghalang kita menuju Allah.
Apa tadi saya ulangi lagi, hawa nafsu, setan, iblis, dan kawan-kawan. Yang ketiga, hubud dunia atau cinta dunia berlebihan. Yang keempat, wanita. Yang kelima, logika. Nah itu diantaranya musuh. Lanjut ke yang tadi. Dasar dalam ajaran thariqah yang berikutnya adalah kilatul ihtilat ma'al ikhwan. Kilatul ikhwan, sedikit nongkrong. Jadi kalau udah berthariqah, jangan kita sering kumpul bareng sama orang-orang yang berenergi negatif. Artinya begini, kita kalau dapat thariqah sekali ngumpul dan orang soleh seperti ini, boleh ngumpul asalkan dan orang yang baik. Jangan misalkan ngumpul di bar, ngumpul di kelambor. Gus, saya alhamdulillah udah nggak main kelambor lagi. Tahu kelambor atau nggak main catur lagi? Gimana sekarang? Sekarang nggak catur, Gus, tuh gimana mainnya? Sekarang kita mainnya biliar. Ya sama aja, makin parah malah biliar. Artinya hal-hal yang kayak gitu tinggalkan. Itu kan kenafaannya di diskotik, di bar, atau di kafe-kafe yang gak penting, atau tempat-tempat maksiat seperti misalkan organ tunggal, monata. Itu yang kayak gitu tinggalkan. Kalau mau menuju bukan berarti gak boleh kumpul. Sekali kumpulnya dengan seperti ini nih, sedulur kita saling menguatkan, saling mendoakan, gitu kan? Paham ya? Nah, terus yang berikutnya, ajaran thariqah yang selanjutnya adalah yaitu silaturahmi. Jadi orang thariqah itu harus sering silaturahmi. Makanya saya pun kesini adalah diantaranya silaturahmi dengan sedulur di sini. Nanti insya Allah malam minggu depan saya terdomi ke Semarang. Kita nanti Semarang insya Allah ya. Jadi indah saling silaturahmi. Karena salah satu yang membuat kita meninggal su'ul khotimah yaitu jarang silaturahmi. Disebutkan dalam sebuah keterangan, wa min alamati qati'ur rahmi wa su'ul khotimah. Jadi salah satu ciri akibat orang yang tidak pernah silaturahmi tetapi dia memutuskan silaturahmi itu akan berefek kepada meninggalnya su'ul khotimah. Nauzubillah ini. Jadi ayo sering kumpul seperti ini, sering kunjungi, silik silaturahmi, karena itu silaturahmi ajaran thariqah. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa man yu'min billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man yu'min billah wal yaumil akhir falyasif rahimahu. Kayak gitu. Nah, itu ya. Banyak sekali manfaat silaturahmi. Makanya termasuk guru kita di Kir Safari silaturahmi ke kita. Pentingnya kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Makanya konsep kita, tema kita hari ini adalah merajut ukhuwah Islamiyah dalam bingkai thariqah. Jadi kita di sini silaturahmi intinya, gitu. Karena betapa dahsyatnya silaturahmi dan itu salah satu yang membuat kiai ridho kepada kita. Kiai senang sama kita, ridho sama kita, udah berkah amaliyah kita. Itu aja rahasianya. Jadi saya lagi buat senang guru kita. Kita amaliyah walaupun udah maksimal, tetapi kiai gak suka sama kita, udah terhijab ilmunya kepada kita. Ya. Nah, terus selanjutnya, Gus, apalagi yang membuat kita silaturahmi? Ajaran thariqah yang berikutnya adalah fal yukrim dhaifahu, muliakan tamu kita. Ini yang paling utama nih. Jadi salah satu ajaran thariqah adalah muliakan tamu. Makanya sang kiai beliau begitu luar biasa memuliakan tamu. Sampai di rumahnya disediakan showcase ya. Nanti kalau bisa nanti kayak gitu ikuti guru kita di majelis Magelang sediakan itu showcase, ayah gratis ya. Tapi yang punya toko mah jangan ya. Toko showcase ambil gratis ya. Nah itu nanti yang bagus ya, itu lain lagi buat jualan ya. Itu buat majelis, artinya memuliakan tamu. Selain itu, selain memuliakan tamu, kita harus memberikan yang terbaik. Beliau pernah bilang, jamu tamu kita dengan jamuan yang terbaik, berikan makanan yang terbaik. Ini mah udah
2 minggu di kulkas. Baru dikasih ke tamu kita. Ya, misalkan tempe, ikan udah 2 minggu dikasih. Katakan Aris, ini saya makan ayam atau makan bami. Udah lihat karena udah 2 minggu di freezer baru buat tamu. Jangan, harus yang masih bagus, yang masih seger, yang baru, yang terbaik. Ya, jangan yang udah lama, udah buruk, udah busuk baru kita kasih ke tamu. Jangan, tapi harus yang masih baru. Ya, dan yang terbaik. Dan kalau bisa yang paling nikmat kalau ada. Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau nggak ada cuma aqua sama teh manis aja gitu. Nggak apa-apa, seadanya. Kalau misalkan ada ya buah-buahan apa saja. Makanya kan teman-teman kalau sholat ke kiai semua ada. Saya juga bingung. Pertama ayo teh manis lah, kopi, bakso, kue kemarin. Jadi bingung makannya. Ya, Masya Allah, begitulah beliau. Gak ada kan sang kiai ngasih makanan yang busuk. Itu enak-enak semua. Apel, anggur, semua tuh membaris. Akhirnya lebih ramean makanannya dibanding yang sholat. Yang sholat cuma 10 orang, makanannya banyak di situ. Masya Allah. Itulah salah satu memuliakan tamu. Kan beliau itu kalau tamu kenapa suka pengen tahu berapa orang? Karena Yai masak dulu. Masak untuk kita berapa orang yang datang. Makanya setiap kita sholat ke Yai wajib makan. Saking memuliakan tamu. Ini mah jangan kita namu seharian nggak dikasih apa-apa. Air putih pun nggak ada. Kata Pak Haji, buat kering nih hati saya. Jangan sampai tandus perut tamu kita gitu ya. Jangan pelit. Orang Toriko itu harus memberikan yang terbaik. Terus yang berikutnya, ajaran dasar Toriko adalah la bakhil, jangan pelit. Jadi jangan merek hese gitu ya. Apa yang kita miliki kita berikan. Makanya kenapa dalam Toriko ada ajaran sedekah. Ya, kita ayo sedekah, biar terbiasa kita itu memberi. Jangan kita sayang, sebab al bakhilu qaribun anil jannah wa ba'idun ya qaribun anil nar gitu wa ba'idun anil jannah. Orang yang pelit itu dekat dengan neraka, jauh dari surga. Kayak gitu. Jadi yang masih misalkan sayang sama apa yang kita miliki, pelan-pelan dilatih. Dia terbiasa ngasih. Itu ya. Kenapa beliau ayo sedekah ini, sedekah itu. Malah kita bersyukur sama beliau untuk sedekah terus. Sebab di saat orang itu meninggal, itu semua rata-rata menyesal. Itu mereka bilang, ya Allah, seandainya aku di depan lagi, aku pengen ibadah ini. Apa? Mereka bukan pengen sholat, bukan pengen zakat, bukan pengen ibadah haji, bukan pengen umroh, dan lain-lain. Pengennya apa? Sedekah. Itu ada di Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Itu dibaca bahwa seandainya mereka itu hidup lagi, mereka akan pasodar. Mereka pengen sedekah, bukan pengen haji, bukan pengen umroh. Itu karena guru kita udah tahu rahasia akhirat. Jadi rahasianya itu sedekah itu jalan ke surga. Saya ikut KNS, sedekah lagi. Itu juga baru beres, atau kodam, sedekah lagi, majlis. Itu juga belum beres, anak yatim lagi. Itu yang belum paham pasti gak terima. Tapi gak paham malah senang. Malah kita bersyukur punya guru seperti itu. Bahkan acara-acara yang istimewa kayak Maulid Nabi, Muharram, itu pasti sedekah tuh. Orang mah ini udah sedekah aja. Banyak tuh, Gus, apa ya amalan buat nisfu Saban? Apa ya amalan ini? Udah sedekah aja. Wong dia sedekah terus. Karena itu lebih dahsyat dibanding amalia zikir yang lainnya. Karena percuma kalau kita ibadah tanpa sedekah. Sedekah itu luar biasa. Karena as-shadaqatu darfa'ul bala. Sedekah itu akan mencegah dari bencana. Terus yang berikutnya, ajaran Toriko yang selanjutnya adalah welas asih, kasih sayang. Nah, jadi orang Toriko itu harus selalu menebarkan kasih sayang. Makanya di Al-Quran yang jumlahnya 30 juz,
114 surat, ya, itu 6.666 ayat, 1.027.000 huruf. Itu semua kandungan isi Al-Quran semua terkumpul dalam Quran surah Al-Fatihah. Dari Al-Fatihah juga itu semua isinya terkumpul dalam kalimat, satu ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Artinya adalah the name of Allah, the most merciful and the most gracious. Nah, itu bahasa tempelnya kayak gitu. Itu tempelnya kayak gitu. Lihat jam dulu, takutnya jam 12 ya. Oh, belum. Karena kalau lewat jam 12 ini lembur ya. Lain lagi. Oke. Nanti kita berjamaah salat dulu, habis itu kita makan. Jika nasi makan, lagi itu kita terus lagi zikirnya. Masih kuat ini teman-teman? Oke, tapi masih kuat? Masih. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, itu kita harus bersyukur sama guru kita, disuruh sedekah. Nah, berikutnya adalah thariqah harus welas asih, penuh cinta, kasih sayang. Karena thariqah itu adalah ilmu hati. Jadi hadirkan rasa cinta kita, kasih sayang kita. Nah, sebagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus welas asih? Karena kita menuju Allah. Kita itu tidak akan dekat dengan sesuatu kalau nggak sinergi. Makanya kenapa orang thariqah itu dekat dengan Allah, dekat dengan hal kursia, karena sinergi. Kenapa dukun dekat dengan iblis? Karena sinergi. Ya seperti itu. Kan Allah Rahman Rahim. Allah sifatnya ulas asih. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah harus kita baik juga ulas asih. Karena innallaha thayyibun, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Innallaha jamal wa yuhibbul jamil. Allah maha baik, maha indah. Maka kita pun harus baik, harus indah. Begitupun iblis maha kejam, iblis maha pendendam, maha buruk. Jadi kalau kita sifatnya buruk, dekat dengan iblis. Makanya gampang untuk mengetahui sebetulnya di tubuh kita ini ada iblis atau malaikat. Itu gampang. Gak usah nanya ke saya. Itu paling sering Gus, coba liatin di tubuh saya ada apa aja. Udah saya lihat banyak. Apa Gus, apa aja? Ada usus, itu ada jantung, ada lambung, ada empedu, banyak. Enggak Gus, maksudnya ada yang bertanduk enggak? Itu gampang, gak usah nanya ke saya, jangan juga tahu jawabannya. Jadi untuk mengetahui di tubuh kita ini apakah yang bertanduk atau yang punya sayap malaikat, cukup lihat kelakuan kita. Karena kelakuan kita itu adalah cermin dari makhluk yang ada di tubuh kita. Seperti itu. Kalau kita marah-marah mulu, gampang emosi, gampang kesinggung, gampang suudzon, bahasanya kasar, kelakuannya buruk, berarti iblis semua tubuh kita. Kalau kitanya baik, sabar, ulas asih, nggak pernah marah, berarti itu malaikat. Udah segitu, mudah kan? Nggak usah lihat ini. Nah, makanya kita pun ini ruqyah juga sama. Kita pakai Al-Quran. Pernah itu ada yang bilang, kok ruqyah thariqah nggak pakai Al-Quran? Kata siapa? Kita pakai Al-Quran kok. Mana? Itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu Al-Quran juga. Kan Bismillahirrahmanirrahim dengan izin kiai itu. Kan itu Bismillah juga. Kan tadi rahasianya. Karena orang mereka itu kan orang jenius, orang yang sangat pintar. Semakin orang itu jenius, ia semakin sederhana, semakin lebih mudah. Kayak nih analoginya disket. Dulu zaman disket kan gede, cuma 5 MB. Sekarang micro SD sampai puluhan gigabyte, bahkan sampai tetrabyte. Nah, sama. Semakin orang itu jenius, semakin pintar, dia akan semakin mudah. Nah, artinya karena orang thariqah pada pintar, udah tahu rahasianya. Semua isi kandungan Al-Quran, semua terkumpul di Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Ketika jenengan udah baca Bismillahirrahmanirrahim, itu artinya sudah membaca semua isi Al-Quran. Bahkan dalam sebuah hadis, siapa yang baca kulhu 3 kali sama dengan baca hatam 1 Al-Quran. Makanya ini saudaraku semua luar biasa, semuanya hafiz Quran, semuanya hafiz kulhu.
Habis kudu kan yang sering dibaca oleh Pak Dion setiap dikir pondasi kudu 3 kali, paling 3 kali sama ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, semuanya jin setan yang membuatnya keluar, semuanya yang hijau-hijau yang merah keluar semua dari kantongnya. Itu kan bismillah juga. Yang penting kan bismillah. Itu sama ya. Justru kalau kita baca ayat Quran panjang-panjang, setannya lebih hafal lagi. Gue lebih hafal sabis, dia lebih hafal Yasin. Nah, karena kita zuhur, kita break dulu ya saudaraku semuanya. Kita sholat dulu. Nanti paling di sini ya Pak Wadi ya, sholatnya di sini. Silahkan kita wudhu dulu. Nanti habis wudhu kita sambung lagi. Cukup sekian, kita pause dulu. Untuk zikir waqiahnya pada bawah nggak teman-teman saya? Ya, baik kalau ke bawah takutnya di sini kurang di bagian ini. Maka kita wudhu dulu. Nanti kita sholat duhur. Udah sholat duhur, zikir fondasi, sambung lagi. Untuk kita sholat duhur dulu. Oke, dapat belum? Ada yang jalan. Monggo Bapak Ibu, cara persiapan sholat wudhunya untuk sebelah iya.